Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suara Serumpun kembali. Okey, kembali untuk musim yang ketiga. Okey, untuk musim kedua kita dah say bye-bye. Sekarang kita sambung untuk musim yang kedua. Episod yang pertama edisi hari ini 26 Oktober 2022 bersama-sama saya peneraju anda Ziana Nasir dari Bernama Radio Kuala Lumpur, dan kita juga bersama-sama penyiar dari Antara Digital Media Jakarta. Kita ada Demi dan Danti. Hello, hai, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Ziana. Lama tidak berjumpa Ziana. Itulah, rasa rindu juga dekat kamu, Demi. Iya. Sebelum ni, dan hari ini Ziana, Ya. kebetulan Nita sedang berhalangan dan saya membawa rekan baru hari ini Ziana, yaitu adalah Danti. Okey, salam kenal Danti. Halo Ziana, salam kenal. Saya Danti. Okey, Danti. Danti, nama penuhnya apa? Nama saya Zahra Ramadanti, tapi di sini saya terbiasa dipanggil Danti. Okey, hello, hai. Okey, kalau di sini kami bersama-sama penerbit Fahmi Idris di Bernama Radio Kuala Lumpur, dan kalau di Antara Digital Media kita bersama-sama Pak Heri Dwi Nanto, iaitu penerbit di Antara Digital Media. Baiklah, untuk hari ini, okey, kita dah berkenalan dengan Danti juga, okey. Yang pastinya Ziana biasanya akan bersama-sama dengan Hani, tapi hari ini Hani ada urusan seketika, memandangkan hari ini ada juga sesuatu yang bersejarah dicatatkan dalam sejarah negara Malaysia. Okey, sedikit saya nak kongsi kerana hari ini dilangsungkan majlis perasmian untuk Media City bertempat di Angkasa Puri RTM, Radio Television Malaysia RTM, sebuah bangunan ataupun mercu tanah baru yang dirasmikan hari ini oleh Perdana Menteri Malaysia sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Okey, dalam masa yang sama, seperti biasa untuk musim yang ketiga, kita masih lagi mengekalkan konsep yang sama, iaitu kita akan kongsikan dari segi berita di Malaysia dan juga laporan dari Indonesia, dan kemudiannya kita ada segmen sama tapi tak serupa. Tapi ada kelainan sedikit untuk sama tapi tak serupa bermula musim ini. Apapun kita nak kongsikan terlebih dahulu ya, dari segi laporan di Malaysia. Boleh ya Danti ya, saya teruskan? Silakan. Okey, kita nak kongsikan tentang dari segi persediaan untuk Pilihan Raya Umum ke-15 atau lebih dikenali sebagai PRU15 ya, yang mana Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dah pun menetapkan 19 November 2022 sebagai hari pengundian bagi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15, dan Pengerusi SPR sendiri Tan Sri Abdul Ghani Saleh turut mengumumkan tarikh penamaan calon dan pengundian awal masing-masing yang ditetapkan pada 5 November dan 15 November 2022. Dalam mesyuarat khas SPR, PRU15 ini akan diadakan adalah bagi mengisi kekosongan 222 kerusi Dewan Rakyat Parlimen serta 42 kerusi Dewan Negeri Pahang, 15 kerusi Dewan Undangan Negeri Perlis dan 59 kerusi Dewan Negeri Perak, dan turut dilangsungkan nanti pada tarikh yang sama ya adalah Pilihan Raya Kecil Dun Bugaya di Sabah. Kalau boleh saya nak kongsikanlah serba sedikit informasi berkaitan dengan dari segi latar belakang, apa pentingnya ataupun elemen-elemen jenis-jenis pilihan raya yang ada di Malaysia. Sebenarnya sedikit sejarah ya. Sejak tahun 1957, Malaysia mengekalkan sistem politik pelbagai parti, yang mana parti politik yang memperoleh majoriti kerusi di Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri boleh tubuhkan kerajaan persekutuan atau negeri, dan sistem yang digunakan di Malaysia berasaskan first past the post system. Ini bermakna calon-calon yang memperoleh majoriti akan diisytihar pemenang di bahagian pilihan raya yang berkenaan. Ada beberapa elemen penting pilihan raya. Okey, yang pertamanya bahagian pilihan raya, yang keduanya pemilih itu sendiri, yang ketiga adalah calon, dan keempat proses pilihan raya. Di Malaysia kita ada dua jenis pilihan raya. Yang pertamanya pilihan raya umum atau PRU. Untuk kali ini PRU15, dah ke-15 ya. Kemudiannya yang kedua adalah pilihan raya kecil. Pilihan raya umum ini diadakan bila Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri dibubarkan atau terbubar sendiri. Okey, selepas tamat tempoh 5 tahun. Pilihan raya kecil pula akan berlaku untuk isi kekosongan kursi Parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri di luar jangka disebabkan oleh beberapa perkara. Contohnya berlakunya kematian, okey, ataupun peletakan jawatan, hilang kedakan ataupun pembatalan keputusan pilihan raya oleh Mahkamah Pilihan Raya. Itu dia serba sedikitlah dari segi apa yang perlu Demi dan
Danti sendiri ketahui berkaitan dengan pilihan raya yang ada di Malaysia. Bagaimana pula kalau dengan Indonesia? Ya, kalau di Indonesia sendiri juga sebenarnya kita sudah mau mendekati juga ya masa-masa pemilu ya, karena insya Allah itu kan akan digelar di tanggal 2014. Nah, untuk pemilu di Indonesia itu sendiri sebenarnya pemilihan raya umum atau disebutnya itu pemilu di kepanjangan dari pemilu itu sendiri digelar setiap 4 tahun sekali. Nah, untuk tahapan pemilu di Indonesia dimulai dari pemilihan untuk anggota legislatif atau anggota parlemen, yaitu terdiri dari anggota DPR, DPRD, dan DPID. Kemudian baru nih dilanjutkan dengan pemilihan untuk presiden dan wakil presiden. Dan setelah itu disusul dengan pemilihan kepala daerah seperti gubernur bersama wakilnya, wali kota bersama wakilnya, dan bupati bersama wakilnya. Ya, dan untuk juga saat ini, untuk tahapan pemilu itu sendiri masih dalam tahapan penetapan jumlah kursi anggota parlemen. Dan nanti baru di tahun 2023 baru masuk ke tahap seperti pencalonan dan juga kampanye. Kemudian nanti tahun 2024 barulah diadakan tahap pemilihan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Nah, setelah itu penyelenggara pemilu dilakukan oleh penyelenggara pemilu KPU. Kemudian dalam tahap pelaksanaannya diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Seperti itu. Seperti itu untuk gambaran pemilihan umum di Indonesia. Bagaimana dari segi sambutan mereka yang keluar untuk mengundi? Kalau di Malaysia ya, untuk kali ini kita tak pasti lagi, tapi kita nak menggalakkan lebih ramai untuk keluar mengundi bagi PRU 15. Sebab kalau kita buat sedikit perbandingan pada PRU ke-13 pada 2013, dari segi peratusan pengundi yang keluar mengundi adalah sebanyak 84.4%. Begitu juga untuk PRU yang ke-14, menurun sedikit tapi masih lagi 80, macam 82.3%. Untuk kali ini kami mengharapkan lebih ramai lagi untuk turun ataupun keluar mengundi, sebab kita faham untuk PRU 15 ini diadakan dalam satu keadaan yang agak mencabar juga, kerana khususnya kalau di Malaysia ini sendiri kita faham bila hujung-hujung tahun ya, bila bulan November dikhabarkan juga oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang mana akan berlakunya banjir dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu situasi yang agak getir juga ya, sebab kita berdepan dengan mungkin pelbagai masalah lain juga, dan sudah pastinya siap siaga disediakan sebaik mungkin oleh pihak SPR sendiri, pihak polis di Raja Malaysia dengan bantuan pelbagai pihak untuk memastikan segala-galanya berjalan dengan lancar. Dan SPR sendiri telah pun melantik 222 pegawai, pengurus pilihan raya. Pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 1,264 orang penolong pegawai pengurus. Itu antaranya lah yang akan berlangsung di Malaysia. Baiklah, kita nak bawakan juga perkongsian yang lain-lain. Kalau dari Indonesia, apa lagi perkabarannya? Baik, berita selanjutnya dari Indonesia mengenai Presiden Jokowi gratiskan semua pengobatan kasus gagal ginjal akut. Berita ini sedang diperhatikan loh oleh masyarakat Indonesia. Kabar kurang mengenakan karena ada sekitar 240 kasus gagal ginjal akut yang tersebar di 26 provinsi. Bermula dengan temuan bahan ethylene glycol, diethylene glycol, dan ethylene glutarate pada obat batuk sirup. Ya, dan diduga juga zat tersebut merupakan penyebab terjadinya gagal ginjal akut yang dialami oleh anak akibat meminum obat batuk sirup. Karena zat tersebut biasanya ditemukan di tinta bahkan bahan pembersih rumah tangga. Karena hal tersebut itulah pemerintah khususnya BPOM merespon cepat dengan penarikan obat batuk yang mengandung zat tersebut. Nah, hal ini tentu sangat meresahkan bagi masyarakat awam, apalagi untuk para ibu yang memberi obat tersebut kepada anaknya, yang bahkan tidak terlalu paham apa kandungan tersebut dalam obat batuk. Dan dengan jatuhnya korban, Presiden Jokowi memfasilitasi pengobatan gratis untuk kasus gagal ginjal akut. Ya, tentunya kami juga berharap hal seperti ini bisa teratasi ya, karena langkah pemerintah saat ini memberi titik terang atau kasus tersebut, pemerintah pun tidak henti-hentinya mengedukasi masyarakat untuk selalu waspada pada obat yang masyarakat konsumsi. Dan saat ini juga pemerintah Indonesia tengah mengeluarkan daftar nama obat batuk yang aman untuk dikonsumsi. Jadi memang sedang ramai kalau di Indonesia ini kasus gagal ginjal akut atau istilahnya itu adalah acute kidney injury ya. Nah, kalau di Malaysia sendiri apakah kasus serupa juga terjadi atau seperti apa, Ziana? Okey, kalau dari segi penyakit ginjal kronik dan juga kegagalan ginjal ni, kita lihat dari segi kalau boleh saya kongsikanlah
mereka yang berisiko dan juga faktor-faktor risiko ni biasanya bagi mereka yang ada tekanan darah tinggi, pengidap kencing manis yang tidak terkawal ya, dan mungkinlah ada juga yang mempunyai satu sahaja ginjal yang berfungsi, itu antaranya. Dan dalam masa yang sama kita faham juga bila mengalami masalah kegagalan atau kerosakan pada ginjal ini pastinya memerlukan rawatan dari segi dialisis dan macam-macam lagi ya. Dan kalau boleh disentuh sedikit berkaitan dengan ubat tadi, kita faham berkaitan dengan ubat batuk juga ya, yang betul. Yang sedang hangat diperkatakan sekarang ini berkaitan dengan 5 produk ubat batuk yang diharamkan penggunaannya di Indonesia. Susulan kematian 99 kanak-kanak tidak didaftarkan di negara ini ya. Dan di Malaysia sendiri, kalau menurut Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia, Nur Halizai Halim kata, saya makan lanjut ke atas laman sesawang Badan Pengawas Ubat dan Makanan Republik Indonesia www.pom.go.id mendapati 5 produk sirap iaitu Thermorex Syrup, Chlorine DMP Syrup, Unibaby Cough Syrup, Unibaby Demam Syrup dan Unibaby Demam Drops dikesan mengandungi sejenis bahan yang dikatakan melebihi had dibenarkan. Dan semakan ke atas pangkalan data produk daftar di bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA sendiri mendapati bahawa kelima-lima produk itu tidak berdaftar di Malaysia. Jadi pihak Kementerian Kesihatan Malaysia sentiasa memaklumkan perkembangan kepada orang ramai dari semasa ke semasa untuk mereka mengetahui dan cakna tentang apa yang berlaku, dan pemantauan akan diteruskan untuk memastikan dari segi kualiti, keselamatan dan juga keberkesanan ubat-ubatan sentiasa terjamin. Ya, baik Diana, apalagi ya Mas, saat ini obat tersebut tuh yang tadi Mbak Diana sebutkan tersedia di apotek, yang dimana ibu-ibu di Indonesia tuh membelinya untuk memberi anak yang sedang kena batuk. Jadi untuk obat ini benar-benar sangat sedang diperhatikan di Indonesia, dan pemerintah cukup cepat untuk mengawasi hal tersebut seperti itu. Ya, mudah-mudahan kasusnya juga cepat selesai ya, sehingga bisa memberikan rasa nyaman juga terhadap ibu dan juga anaknya. Baik, itu dari Indonesia, Ziana. Okey, kita nak bawakan lagi sebab Malaysia sekarang ini menuju untuk hari pengundian pada 2022 merupakan pilihan raya umum kali pertama di seluruh Malaysia yang membenarkan individu mengundi seawal usia 18 tahun. Ini pertama kali tahu Demi Dadanti di Malaysia. Kalau di Indonesia sendiri bermula usia berapa boleh mengundi? Nah baik, untuk di Indonesia sendiri Jana, batas umur pemilih dalam pemilu di Indonesia yaitu berumur 17 tahun. Betul, dan biasanya juga pemilih muda ini juga sering terkendala informasi dan pengetahuan yang menyebabkan mereka juga terkadang tidak ikut berpartisipasi. Dan oleh karena itu juga pemerintah juga sering mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi anak-anak tersebut. Ya, selain juga mengajarkan mereka untuk memilih sesuai keinginan mereka tanpa adanya intervensi dari orang luar, bahkan orang tuanya. Jadi kalau di Indonesia jika sudah remaja dan memiliki KTP bisa langsung memiliki haknya untuk memilih, seperti itu Jan. Berarti kalau di Indonesia 17 tahun, kalau di Malaysia 18 tahun berarti ya? Ya, okey, betul. Kalau sebelum ini di Malaysia, undi 18 tahun diperkenalkan pada pilihan raya negeri Johor yang dilangsungkan pada tahun ini juga, tapi pada bulan Mac yang lalu, dan didapati kira-kira seramai 1.2 juta pengundi atau 5.68% daripada jumlah keseluruhan 21 juta pengundi yang layak dalam PRU15 merupakan mereka yang berusia lingkungan 18 hingga 20 tahun. Dan kelompok ini yang dinamakan sebagai undi 18, mereka digelar sebagai undi 18, dikatakan akan memberikan impak ataupun kesan yang cukup besar terhadap sistem demokrasi di Malaysia. Kita imbas sedikit, pada 16 Julai 2019, Dewan Rakyat meluluskan Rang Undang-Undang atau RUU Perlembagaan Pindaan 2019 yang menurunkan had umur mengundi, pendaftaran pengundi automatik dan menurunkan umur calon bertanding pilihan raya kepada 18 tahun. Sekarang ini kita tak payah lagi nak daftar kalau di Malaysia. Masuk saja umur 18 tahun secara automatik anda layak untuk mengundi. Itu mungkin dari segi yang terkini. Ya, mungkin ada perbedaan juga ya kalau di Indonesia tadi seperti yang sudah dijelaskan ada 17 tahun dan kalau di Malaysia juga 18 tahun ya, dan juga tentunya ini kan adalah harapan mungkinnya dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pada pesta demokrasi tersebut gitu, karena kan tentunya untuk pemilihan ini juga tentu kita tidak mau ada penyalahgunaan atau penyelewengan gitu kan, sehingga untuk memastikan hal tersebut pemerintah terus mengawal juga untuk partisipasi
pemilih muda terus ditingkatkan. Betul. Jadinya jika di Indonesia sudah berumur 17 tahun itu sudah pasti udah memiliki Ya, haknya sama untuk otomatis memilih. juga. Otomatis ya. Bahkan ada info Ya. tambahan jika belum memiliki KTP tapi ulang tahun di tanggal pemilu itu sudah bisa mengikuti pemilu Ya. seperti itu. Iya, pasti juga ada yang mempersoalkan kenapa 18 tahun kan. Tapi kalau ikut garis panduan Convention mengenai hak kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu United Nations Convention on the Rights of the Child, umur 18 tahun ini diiktiraf sebagai sudah cukup dewasa dan mereka boleh membuat keputusan dan pada usia 18 tahun dikatakan seseorang itu mampu menyumbang kepada sosioekonomi masyarakat, mampu untuk memikul tanggungjawab kerakyatan, tertakluk di bawah kontrak perjanjian, dah boleh bayar cukai, diberikan hak untuk berkahwin, bekerja, bertanggungjawab penuh kepada diri sendiri, dan majoriti negara di Eropah sendiri pun telah pun menurunkan had umur minimum pengundi kepada 18 tahun sejak dari era 60-an lagi. Kalau di Asia pula, kebanyakan umur mengundi di negara yang mempunyai demokrasi yang aktif dan progresif seperti Bangladesh, Hong Kong, India, Iran, mana lagi Iraq, Jepun, Korea dan Pakistan ialah seawal usia 18 hingga 19 tahun. Dan apapun ini merupakan satu langkah ke hadapan ya. Kita sifatkan sebagai satu langkah ke hadapan untuk memastikan jumlah yang menentukan pemimpin negara betul-betul diwakili oleh semua peringkat umur. Okey, saya rasa cukup untuk dari segi pengundian untuk memilih pemimpin, memilih parti ataupun calon. Itu yang sedang berlega-lega sekarang ini. Kalau di Malaysia kan ada yang memilih calon, ada yang memilih parti, tapi segala-galanya perlu dizahirkan pada hari mengundi. Tunaikan tanggungjawab anda sebagai seorang pengundi yang berdaftar. Baik, apa lagi perkabaran dari Jakarta? Baik, berita lainnya datang dari dunia olahraga yaitu JK Saragi selangkah lagi menuju UFC. Seperti yang kita tahu bahwa UFC merupakan kasta tertinggi pada pertandingan mixed martial art MMA. Dan saat ini JK Saragi merupakan atlet bela diri asal dusun Bahvasunga, Sumatera Utara, asuhan dari Batam Fighter Club BFC. Ya, dan juga JK Saragi ini memang sudah menunjukkan ketertarikannya dengan seni bela diri sejak lama. Bahkan petarung yang berusaha mencetak sejarah ini sempat menekuni wushu. Setelah beberapa lama bergabung dengan BFC, JK Saragi mendapatkan tawaran untuk mengikuti kejuaraan One Pride TV1 yang bertemu dengan petarung martial mixed art atau MMA. Nah, kemenangan JK Saragi pada hari Minggu 23 Oktober 2022 melawan petarung asal Korea Selatan, Ki Won Bin, di semifinal Road to UFC menjadi sejarah terbaru bagi Indonesia. Punch yang begitu keras dari JK membuat Won Bin tersungkur. Wasit kemudian menyatakan JK menang KO, bahkan hanya dalam 2 menit 41 detik. Ya, tentunya juga ini kan menjadi harapan ya dari seluruh masyarakat Indonesia, karena kalau misalkan JK Saragi ini berhasil, maka dia akan menjadi petarung pertama Indonesia yang berhasil tampil di kejuaraan atau tingkat paling tinggi yaitu UFC. Betul sekali. Mari kita doakan untuk JK semoga berhasil pada partai final melawan petarung asal India, Ansul Jubli. Tentunya hal ini akan membuat bangga karena jika ia berhasil, maka JK akan menjadi petarung asal Indonesia pertama yang tampil di UFC. Ya. Wow, okey, pastinya cemerlang. Okey, cukup untuk segmen perkongsian laporan berita dari Malaysia dan Indonesia. Kita berehat seketika, kejap saja. Demi nanti kita akan kembali untuk sama tapi tidak serupa. Kembali untuk Suara Serumpun. Memang betul Nita ada bersama-sama kita masa musim kedua, tapi untuk hari permulaan episod pertama bagi musim ketiga, Nita tak hadir hari ini kerana ada kekangan. Tapi tak apa, kita terus saja bersama-sama Demi dan juga Danti waktu ini. Baik, Demi, Danti. Silakan. Demi dan Ci. Ya. Kalau sebelum ini kita bersama-sama berkongsi dari segi sama tapi tidak serupa dari segi perkataan. Okey, satu-satu perkataan ada bunyinya sama tapi maknanya ataupun definisinya berbeza. Tapi kali ini kita luaskan lagi skop untuk sama tapi tidak serupa kerana kita akan kaitkan dari segi kebudayaan, kesenian dan sebagainya. Dan untuk hari ini apa yang kita nak pilih, kita angkat adalah kuda kepang. Okey, di Malaysia
kita sebut sebagai kuda kepang. Apa tu kuda kepang? Okey, kuda Nah, kepang apa itu? adalah patung anyaman yang dibentuk seperti seekor kuda tapi tanpa kaki. Okey, biasanya Ya. diperbuat daripada buluh-buluh yang dianyam serta kulit binatang yang dicorak kemudian diwarnakan, dikaitkan dengan negeri Johor, terutamanya keturunan Jawa, dan dimainkan pada majlis keramaian sempena menyambut orang kenamaan ke ataupun ada majlis perkahwinan ataupun hari perayaan. Dan lazimnya tarikan ini adalah akan ditarikan secara berkumpulan yang terdiri daripada 10 hingga 15 orang lelaki ramai tahu untuk kuda kepang ni. Antara tarian yang terdapat dalam tarian kuda kepang adalah sola, selendang, pak tani, pucuk rebung dan perjuangan mempertahankan diri. Itu kuda kepang kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia panggil kuda apa? Kuda kepang juga ke ataupun apa? Nah, jika di Malaysia disebut kuda kepang, sedangkan di Indonesia kami menyebutnya kuda lumping. Kuda Kami lumping? biasanya Apa menyebut tu kuda Kuda lumping. tarian kuda lumping merupakan tarian tradisional Jawa yang berasal dari Ponorogo dan dibawakan dengan menggunakan kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam dan dipotong hingga menyerupai kuda dan dihiasi rambut tiruan dari tali plastik. Ya, dan juga biasanya tarian kuda lumping ini ditampilkan dalam event menyambut untuk tamu kehormatan. Bahkan beberapa penampilan kuda lumping juga menyuguhkan atraksi-atraksi yang bersifat magis, seperti kesurupan, kekuatan magis, dan juga kekebalan. Nah, contohnya nih, seperti atraksi pemakan beling, kekebalan tubuh dibarengi dengan pecutan di tubuhnya. Nah, dan setiap pergelarannya, tari kuda lumping ini menghadirkan 4 fragmen tarian, yaitu 2 kali tari buto lawas, tari senterewe, dan juga tari begon putri. Nah, jadi sebenarnya hampir sama mungkin ya. Iya, dari segi gimana gambaran kudanya Iya, hampir sama bentuknya. saya sempat lihat bentuknya juga ternyata sama juga dengan kuda kepang, berarti ya kuda kepang itu hampir sama. Ya, jadi mungkin Lebih yang kurang membedakan sama. adalah jika di Indonesia ada unsur magisnya ya. Iya, mungkin. Memakan beling seperti itu. Oh, tapi lebih sebut tentang unsur majis. Kalau di Malaysia pun ada juga dikaitkan dengan unsur majis bila mereka mempersembahkan tarian kuda kepang ini. Sebab kita faham dengan adanya pelbagai peralatan dengan penari-penarinya membawa unsur-unsur tertentu. Tapi sekarang ini kita angkat tarian ataupun persembahan kuda kepang ini untuk majlis-majlis tertentu supaya ianya tidak pupus lah, sebab kita faham generasi masa kini mungkin ramai yang tak kenal, tak tahu. Jadi kita perlu menjaga dari segi nilai budaya supaya anak-anak muda, anak-anak kecil ini mewarisi dan tahu akan kewujudan seni persembahan tarian kuda kepang. Iya, karena kan budaya juga menjadi ciri khas suatu bangsa ya. Jadi apabila anak-anak muda ini tidak kenal dengan budayanya sendiri, maka ya akan sulit juga untuk bangga terhadap bangsanya. Iya, apalagi jika di Indonesia tampilan kuda lumping itu biasanya ada festivalnya dan banyak orang yang mengikuti acara tersebut karena keunikannya tarian tersebut, magisnya juga masih sempat diikuti oleh orang Indonesia seperti itu. Okey, lebih kurang sama. Cuma kat sana kuda lumping. Okey, di Malaysia kuda kepang. Indonesia ada lagu khas tak untuk kuda lumping ni? Ada lagu tak? Iya, lagunya itu biasanya tersendiri juga untuk masing-masing pagelarannya. Jadi seperti ada tadi kan ada tari buto lawas. Nah, itu beda-beda setiap musik-musiknya. Jadi musik-musik budaya juga tentunya. Ya, betul. Okey, betul ke lagu kuda lumping ni dinyanyikan oleh LV? Oh ya, untuk anak-anak itu ya. Untuk tapi itu lagu itu sudah lama sekali. Kita juga bahkan mungkin sudah lupa dengan lagunya. Kuda lumping, kesurupan. Tapi tak apa, sebab kita ada suara serumpun di Malaysia ni. Kita akan siarkan lagu tu lepas ni. Boleh? Oh, selepas ini ada, silakan. Ya, saya nak siarkan lagu kuda lumping lah untuk anda semua. Okey, apa pun terima kasih banyak-banyak. Nanti kita jumpa lagi. Demi dan juga Danti kirim salam dekat rakan kita Nita nanti ya. Baik, nanti disampaikan. Okey, baiklah, sekian dulu untuk Suara Serumpun musim ketiga episod pertama hari ini. Terima kasih kepada penerbit Fahmi Idris untuk bernama Radio di KL dan Pak Harry Dwi Nanto dari Antara Digital Media. Terus setia bersama-sama kami bernama Radio untuk anda. Suara Serumpun musim ketiga episod pertama berakhir di sini. Saya Zainal Nasir. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.